Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita bersama-sama kembali. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema saat ini, Anda istimewa bagi Tuhan. Dalam Yesaya pasal 5 ayatnya yang kedua, keempat, dan yang ketujuh. Saudara-saudara, ketika kita memiliki barang yang istimewa yang kita khususkan, pasti kita harus memelihara barang itu dan kita harus menjaga barang itu, dan kita tidak membiarkan barang itu hilang bahkan rusak sedemikian pun. Saudara, saat ini saya akan memberikan satu contoh bagi kita semua. Bagi saya adalah ini barang yang saya istimewakan, saya khususkan. Karena mengapa? Karena barang ini dapat membuat saya tidak ditilang oleh kepolisian. Saya percaya bahwa ketika kita memiliki barang atau apapun barang itu, kita harus memelihara dan menjaga dan melindungi, jangan sampai hilang bahkan rusak sekalipun. Pada saat ini juga kita meyakini bahwa Allah mengistimewakan kita. Pasti Tuhan melakukan sesuatu yang berkenan di hadapannya, dan Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Saudara-saudaranya dikasih oleh Tuhan, saat ini ada 2 poin yang saya bagikan buat kita semua. Yang pertama adalah Allah memelihara kita. Kita bisa baca di dalam ayat 2 ini, Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bukti pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah Ia mencangkul dan Ia membuang batu-batunya. Yang ketiga, Ia mendirikan sebuah menara jaga. Yang keempat adalah Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Saudara, kita bisa melihat bahwa begitu Allah memelihara hidup kita. Mari kita merenungkan bersama-sama dari kehidupan kita selama ini, betapa Allah memelihara kita. Allah membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia oleh karena Ia memelihara kita. Allah memelihara kita, melindungi kita, maka sehingga sampai hari ini kita ada oleh karena Ia peduli dan Ia memelihara kita. Dan Ia tidak pernah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Ia selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita baca tadi bahwa begitu Ia mengasihi, begitu Ia sayang kepada kita, sampai Ia menggali, mencangkul dan membuang batu-batu, dan Ia memberikan penjagaan supaya kita juga jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Dan Ia menempatkan atau menggali lubang tempat meras anggur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya percaya bahwa Tuhan selalu beserta dan memelihara kita. Poin yang kedua yang saya bagikan buat kita saat ini adalah jangan kecewakan Tuhan. Di ayat 4b dikatakan, Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Di ayat 7c dikatakan, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar tidak sadar, banyak dosa yang kita perbuat, banyak kesalahan yang kita lakukan, yang membuat hati Tuhan terluka, yang membuat hati Tuhan sedih melihat umatnya. Padahal Tuhan sudah memelihara hidup kita. Seperti yang dikatakan di ayat 4, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu. Kalau saya bisa ganti bahwa apatah lagi yang harus diperbuat untuk orang yang kuistimewakan ini. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan mencangkul, sudah membuang batu-batu yang hendak menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala pencobaan. Tuhan sudah memberikan tempat yang aman, dan apalagi yang kurang. Saat ini kita sudah mengecewakan Tuhan. Mari sadarkan diri, mari kita koreksi diri. Apakah hari ini sudah kita kecewakan Tuhan? Apakah saat ini sudah kita membuat hati Tuhan sedih melihat tingkah laku kita? Apakah saat ini
Tuhan sedih dan kecewa melihat perbuatan dan sikap kita yang tidak senonoh. Yang Tuhan harapkan bagi kita adalah supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, bukan buah anggur yang asam. Tuhan mengharapkan bagi kita supaya kita menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang asam. Tuhan mengharapkan kita menghasilkan keadilan, bukan kelaliman. Tuhan mengharapkan kita untuk menghasilkan kebenaran, bukan keonaran. Saudara-saudara, yang kita sadar atau tidak sadar, yang sering kita lakukan, yang mungkin kita pernah lakukan adalah korupsi. Di ayat yang ke-8 kita bisa membaca nantinya di ayat yang ke-10 pesta pora dan asusila. Di ayat yang ke-18 mencobai Tuhan, kadang kita mencobai Tuhan dan kadang kita kecewa kepada Tuhan. Di ayat 20 melakukan kejahatan menurut mereka baik dan kebaikan dijadikan kejahatan. Dan di ayat 21 menganggap diri pintar. Dan di ayat 22 menerima uang haram atau suap untuk membenarkan suatu perkara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini kita sudah mengecewakan Tuhan? Apakah saat ini kita sudah membuat hati Tuhan terluka? Mari kita merenungkan bersama-sama. Kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita. Dan sampai hari ini Tuhan pasti sudah memelihara hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah kecewakan Tuhan. Ketika kita sudah mengecewakan Tuhan hari ini, mari kita sadar. Mari kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini Ia selalu memelihara dan menyertai kita, menolong kita dan memperhatikan segala apa yang kita perlukan. Dan Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kita gumulkan. Dan jangan pernah sampai kita juga mengecewakan Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan semuanya untuk umat yang diistimewakan baginya. Tuhan mengistimewakan kita, tujuannya adalah untuk menghasilkan buah yang baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai kesimpulan kita hari ini, marilah kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi kita. Jangan kita mengecewakan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini menguatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.